membiayai pendidikan saudaranya hingga ke perguruan tinggi. Kakak sekarang kerjanya di kantor. Ada yang kedua jadi dokter. Dan bahkan sampai sekarang di sini banyak beberapa orang yang ex pekerja Malaysia itu dia bahkan ikut transmigrasi dan inilah Pak tanaman kami Pak, kebun masyarakat kami yang dirusak Pak. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena susahnya mencari nafkah, mencari kerja di Indonesia, ini ada salah satu seorang makcik atau ibu-ibu, bisa dikatakan emak-emak Indonesia, geng ya, rela menjadi TKI Malaysia secara ilegal ataupun tak resmi karena tekanan dari orang tuanya demi membahagiakan keluarga dan menyekolahkan, mengejar pendidikan anak-anaknya dan juga saudara-saudaranya, geng. Mengejar pendidikan itu memang sangatlah bagus, apalagi membiayai ya, bekerja ke luar negara, membiayai pendidikan keluarganya ataupun saudara-saudaranya itu memang bagus. Akan tetapi macam mana kalau cara ini dilakukan secara ilegal ataupun pati, geng ya, pendatang asing tanpa izin. Oke geng, sebetulnya macam mana kronologinya, kita simak dulu video ini. Christine mengaku menjadi pekerja migran Indonesia pada tahun 2000 dan kembali ke Indonesia pada tahun 2014. Selama menjadi pekerja migran, ia merasa selalu terancam karena awal masuk ke Malaysia hanya menggunakan paspor pelawat mengikuti orang tuanya. Sebagai pekerja migran ilegal, ia mengaku terbatas dalam melakukan aktivitas karena dalam pengawasan polis di Raja Malaysia. Meski demikian, ia dapat bertahan selama 14 tahun dengan alasan membantu orang tuanya membiayai pendidikan saudaranya hingga ke perguruan tinggi. Kakak sekarang kerjanya di kantor. Ada yang kedua jadi dokter di Papua. Adik bungsu jadi suster. Katolik punya kan jadi suster. Itu sekarang dia di Italia, di Napoli dia sekarang. Bantu dong tiga-tiga. Iya, siang biayain. Jadi setelah mereka berhasil, Ibu pulang ke Indonesia? Pulang ke Indonesia. Di sini Nunu kan nasib cari rezeki sajalah. Jadi mata pencarian kalau pergi menjual, kadang aku menjual di sini, kadang aku menjual di pasar malam Sedadap, kadang menjual di pasar pagi Sedadap, pakai gerobak aja. Kebun sendiri? Ya, kami cuma menggarap saja dari tadi. Setelah kembali ke Indonesia, ia memilih menetap di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Meski dengan penghasilan pas-pasan sebagai pekerja kebun, Christine dan keluarga merasa lebih aman dan nyaman karena tidak lagi berurusan dengan aparat penegak hukum. Di sini senang karena satu, kalau keluar pun polisi pun tidak mengejar. Nah, itu yang paling top. Lepas satu lagi kalau di Malaysia, yang masalah yang di Malaysia kan itu apa? Paspor kena bayar, lepas itu kita kerja pun selalu kena kejar-kejar dengan polisi. Asal baju hitam kau lihat tetap kau lari. Kalau kau tidak lari tidak bisa, tetap kita dikejar. Halo, encek, tante, paspor, esi. Selesai kita, siap kita kejaran sudah. Kalau di sana memang begitu, terancam begitu. Tapi kalau di sini enak. Kenapa aku bilang enak? Karena di sini kan kerja, lepas itu pulang pagi, nanti ada orang ganggu sudah. Christine mengatakan salah satu alasan yang menarik untuk bekerja di Malaysia karena upah yang lebih tinggi. Namun, jika pekerja migran berstatus ilegal, maka tidak akan merasa aman. Nah, ini boleh untuk contoh kita semua, geng ya. Begitu tegasnya Malaysia itu, geng, terhadap pati pendatang asing tanpa izin ataupun TKI ilegal. Seperti yang dikatakan oleh ibunya tadi itu, sejak tahun 2000 sampai tahun 2014 ya, 14 tahun, coba bayangkan, geng. Ini cerita lama, tapi sampai saat ini di Malaysia itu masih macam itu, geng. Begitu ketatnya Malaysia terhadap
orang, bukan hanya orang Indonesia saja, pekerja asing lainnya apabila tak memakai dokumen yang resmi pasti macam buronan dikejar-kejar oleh pihak polis dan juga imigrasi Malaysia. Pertanyaannya geng, yang membuat saya itu bertanya-tanya dalam diri hati saya ya, sejak muda dia orang itu bekerja ke luar negara, bekerja keras, menjadi buronan imigrasi Malaysia, menjadi buronan polis diraja Malaysia, mendapatkan hasil untuk membiayai adik-adiknya mengejar pendidikan. Setelah sampai saat ini pulang ke Indonesianya lagi, adik-adiknya itu sudah berjaya, ada yang menjadi dokter, ada yang kerja di kantoran ataupun office ya. Tetapi kenapa si ibunya tadi itu masih di perkebunan secara hidup pas-pasan, geng? Di mana hati nurani adik-adiknya yang telah disekolahkan? Mohon maaf, bukannya saya ini menuntut, bukan, tapi di mana hatinya yang seharusnya berpendidikan itu lebih ada rasa kasihan, apalagi yang membiayai itu siapa? Harusnya itu ingat ya. Atau memang macam ini ada sebagian mentality rakyat Konoha. Lebih baik kerja di Malaysia dapat gaji 10 juta. Kebetulan di sini teman-teman di transmigrasi itu banyak teman-teman kita itu yang mantan pekerja di Malaysia. Dan menurut mereka itu perlakuannya berbeda dibandingkan kita pergi ke luar negeri, ke Arab atau kemana gitu loh. Karena di sana itu orang Melayu teman-teman. Dia tuh terlalu membeda-bedakan kita orang Indonesia asli seperti itu ya. Karena menurut pengakuan teman-teman di sana itu kita bahkan sering dipalak-palak teman-teman sama polisi-polisi sana karena kita tuh orang Indonesia. Dan bukan hanya itu, perlakuannya memang berbeda dari orang-orang Malaysia di sana. Dan itu yang penyebabnya mereka tidak betah di Malaysia dan balik pulang. Dan bahkan sampai sekarang di sini banyak beberapa orang yang ex pekerja Malaysia itu dia bahkan ikut transmigrasi, dan menurut pengakuannya mereka dia tuh nyaman di sini dan bahkan diberi tanah gratis, diberi rumah gratis, diberi bantuan-bantuan gratis di tanah sendiri. Oke, di sini saya ada sedikit ada yang mengganjal karena saya juga mantan TKI Malaysia. Malahan cukup lama saya, 8 tahun saya itu bekerja di Malaysia. Yang di orang itu katakan orang Malaysia itu rasis, suka membeza-bezakan. Oke, cerita ini bukan saya tambah-tambahin dan juga bukan saya kurang-kurangin. Saya akan bercerita sesuai dengan pengalaman saya di saat saya itu bekerja di Malaysia, geng. Ya, bukan saya membagi-bagikan, bukan ya. Ini memang benar fakta ya. Jadi ketika saya itu 8 tahun bekerja di sana, geng, tak ada saya itu merasa resah ataupun tak betah. Misalnya seandainya hidup itu pilihan, mungkin saya itu lebih nyaman hidup di Malaysia, geng. Karena kenapa? Yang saya rasakan ketika saya itu bekerja di sana, tenaga saya itu lebih dihargai di sana, geng. Dan dari segi jiran-jiran di sana itu sangatlah merangkul. Tak ada yang membuli, tak ada yang mengolok-olok, tak ada yang merendahkan. Pengalaman saya seperti itu. Kalau soal polisi yang dikatakan oleh abangnya tadi itu, kalau secara ilegal memang macam itu, bang. Karena ilegal itu sudah melanggar undang-undang yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia. Akan tetapi kalau kita ini bekerja sesuai dengan peraturan yang ada, insya Allah polis pun tak akan usik. Karena polis pun juga tak ada kuasa untuk mengusik kita apabila kita ini memakai dokumen yang ada, semuanya itu adalah termasuk permit, paspor, visa, itu semuanya ada. Insya Allah polis tak akan usik kita. Begitupun orang Malaysia, jiran-jiran sana. Jangankan membezakan, geng. Asalkan kita pakai adab kesopanan di sana, dia orang takkan sampai menghujat, merendahkan ataupun membeza-bezakan antara Indonesia dan juga balik Malaysia. Malahan dia orang itu mencoba untuk menenangkan saya, geng. Karena tahu ekonomi saya di Indonesia itu macam mana. Karena saya juga bercerita ya, malahan dia orang itu menyemangati saya, mencoba untuk menenangkan. Coba bayangkan, ini fakta, geng. Bukan hanya cerita dari kawan. Nah, karena abangnya tadi itu mengatakan
tanah Tran di Kalimantan itu lebih kebanyakan mantan TKI Malaysia, saya menemukan salah satu video ini tangisan warga ketika tanah transmigrasi itu digusur. Ya Allah. Dia punya hati, Pak. Terus masyarakat tuh mau makan apa, Pak? Anak kita mau makan apa? Sekolah sudah biaya, Pak. Suami saya juga udah nggak pernah kerja, Pak. Cuman kerjanya di ladang sendiri, Pak. Kalau ladangnya kayak gini terus mau makan apa, Pak? Manusia tidak punya hati kayak gini, Pak. Masya Allah. Kayak PKI, Pak, tidak punya hati. Susahnya menanamnya tuh. Tidak punya hati, Pak. Inilah tangisan warga yang menjadi anak-anak transmigrasi ketiga Jambi di masa transisi pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Warga dari desa Rawasari dan luar desa setempat menuntut keadilan. Menyusul dugaan pengrusakan kebun kelapa sawit Pinang oleh oknum PT Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah mereka telah kuasai secara turun-temurun. Pengrusakan itu dilakukan sejak awal Desember tahun 2024 dan kini telah rata dengan tanah. Mereka berharap pemerintah pusat turun tangan membantu warga yang tertindas. Sampai saat ini menurut warga, lebih kurang 100 hektar lahan sawit telah dirusak menggunakan alat berat. Sebenarnya, warga cuman berharap bisa mengolah lahan dengan tenang. Harapannya, lahan tersebut bisa menghasilkan materi untuk menyambung hidup dan membiayai anak sekolah. Warga mendorong pemerintah pusat justru membantu masyarakat mempertahankan hak atas lahannya dan pencaplokan lahan lebih kurang ada 150 hektar bersengketa di Blok O dan Blok N. Apalagi, lahan tersebut merupakan perkebunan yang bisa membantu pemerintah pusat meningkatkan ketahanan pangan. Sejak tahun 1982, wilayah yang mereka garap sudah 4 kali berganti kecamatan. Kata warga dahulunya, wilayah yang bersengketa itu masuk wilayah Dendang, selanjutnya beralih ke Kecamatan Nipah Panjang, Rantau Rasau, dan berakhir masuk menjadi Kecamatan Berbak. Ketika menjadi Kecamatan Berbak inilah konflik agraria mulai muncul. Kepada Bapak Presiden, yaitu Bapak Prabowo dan pada Bapak Wakil Presiden, Mas Gibran, dan kepada Menteri Pertanian, kepada Bapak Bupati, dan kepada Bapak Camat, kami masyarakat Desa Rawasari, kami memohon pertolongannya, Pak. Lihatlah lahan sawit kami habis, Pak. Saya memohon kepada Bapak, mohon pertolongannya, Pak. Kami semua mengharapkan hanya dari sawit ini, Pak, untuk pangan sehari-hari, untuk biaya anak sekolah. Dari mana lagi kami, Pak, kalau sudah dirusak seperti ini? Ini yang merusak oknum PT, Pak. Saya memohon keadilan dari Bapak. Mohon, Pak, mohon diperjuangkan, mohon diurus, Pak. Saya memohon sekali lagi kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Wakil Presiden, kepada Bapak Menteri Pertanian, dan kepada Bapak Bupati. Kami dari Desa Rawasari, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Provinsi Jambi. Dalam kasus ini diduga ada mafia tanah yang diduga ada oknum menjual lahan ke salah satu PT Perkebunan Kelapa Sawit dengan bermodal pancung alas yang dikeluarkan Pasirah dan diduga belum diketahui pasti tapal batasnya. Wilayah yang bersengketa ini sangat dekat dengan kampung ekstransmigrasi ketiga 1982. Namun pada tahun 2015, Pemda Tanjabti mengeluarkan Perbub Tapal Batas, sehingga wilayah yang berkonflik masuk ke wilayah Kelurahan Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Inilah, Pak, tanaman kami, Pak. Kebun masyarakat kami yang dirusak, Pak.
tuh bantu salin share dan komen. Harapan satu-satunya anak-anak kami Pak di sini Pak. Semua hancur. Hancur tanpa belas kasihan Pak. Kami hanya meminta keadilan Pak, tidak lebih. Kami hanya menuntut atas hak kami sendiri Pak. Inilah satu-satunya hak kami Pak, untuk masa depan anak-anak kami, untuk menunjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan harapan memperbaiki keekonomian dalam keluarga. Dan saat ini dihancurkan oleh pihak PT. Mimpi-mimpi anak-anak kami dihancurkan Pak. Masya Allah. Kalau sudah begini, jangankan untuk menunjang anak-anak kami untuk bersekolah tinggi, mungkin dengan makan aja kita harus merantau ke negeri orang Pak. Wah, Apalagi yang kita harapkan kalau sudah kayak gini Pak. Yang berawal dilarang merantau agar mengurus lahan di Indonesia, transmigrasi yang diberikan oleh pemerintahan kita sendiri, karena ada orang ketiga yang menjual kepada pihak PT. Akhirnya tangisan-tangisan warga tersebut membuat, saya pun tengoknya sedih geng. Dan ini yang membuat orang-orang Indonesia yang sudah memulai nyaman di negaranya sendiri pastinya akan lebih memilih ataupun memaksakan diri lagi untuk bekerja ke negara orang lain. Ini saya yakin pasti pergi ke Malaysia lagi, karena orang kalau sudah pernah ke Malaysia lalu mengalami kesulitan ekonomi di Indonesia, biasanya rata-rata itu pergi ke Malaysia lagi. Tapi saran saya Bang ya, saran saya, entahlah kamu pakai boleh, kamu tak pakai juga boleh lah, terserah. Tapi kalau saran saya, apabila kerja ke luar negara, ke Malaysia ke kemana-mana aja lah, jangan sampai menjadi pati Bang. Jangan sampai menjadi pendatang asing tanpa izin, karena itu sangatlah dibenci oleh negara yang kalian tuju, karena korang sudah melanggar peraturan yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia. Kenapa? Misalnya Malaysia itu begitu tak suka dengan warga asing tanpa izin tersebut, karena itu merugikan semuanya. Merugikan negara, iya. Karena kenapa? Tak ada rekod masuk. Jadi kalau ada apa-apa susah nak mengurus. Yang pertama itu. Yang kedua, menyusahkan orang kita yang bekerja di sana juga. Apabila ada kesakitan atau mengalami bencana dan lain-lainnya, macam mana mencari keluarganya di kampungnya sendiri kalau tak ada dokumen yang resmi, karena tak ada identitasnya aslinya orang mana, hanya tahu orang Indonesia. Indonesia itu juga luas, tepatnya itu di mana juga nggak tahu. Itulah yang merugikan orang kita juga yang bekerja di sana. Dan saran saya, tetap pakailah adab dan kesopanan di mana orang bertujuan bekerja, ya. Karena sebenarnya semua itu kembali kepada diri kita sendiri. Tergantung kita ini macam mana nak mengaca diri, ya. Kalau kita berbuat kebaikan, insya Allah orang juga akan baik. Apalagi orang Malaysia, setahu saya, sepengalaman saya, orang sana itu apabila kita baik, kita pakai adab kesopanan, orang sana itu menganggap kita macam keluarga sendiri. Akan tetapi sebaliknya, apabila sampai kita ini tak punya adab, kita semaunya sendiri dan lain-lainnya, orang Melayu Malaysia tak segan-segan melaporkan orang ke pihak imigrasi, lalu pasti akan menjadi buronan, ditangkap. Orang percaya tak percaya, boleh buktikan sendiri ke Malaysia. Bukan hanya dulu saja, sampai saat ini Malaysia tetap macam itu, geng. Malaysia memang tak macam di Indonesia. Apabila dalam semua video yang saya tayangkan ini
ada tutur kata saya ataupun ada yang kurang jelas ataupun ada yang salah, saya meminta maaf yang sebanyak-banyaknya dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.